Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, segar sekali Kang Lukmannya. Ya, kita lanjutkan pertemuan kita. Bismillahirrahmanirrahim. Sebelum dilanjut, barangkali. Pertemuan ketiga ya, Pak ya? Kenapa? Pertemuan ketiga berarti ya, Pak? Ya, pokoknya sampai insya Allah nanti sampai minimal 16-nya, maksimalnya sampai kita paham aja. Ya, jadi oke, Pak. 16 itu hanya aturan dari kami supaya nanti bisa klaim ini sertifikat. Jadi kita nggak mau ngasih sertifikat kalau pertemuannya juga belum memenuhi pertemuan wajib. Begitu. Kualitas suara bagus ini gambar. Oke, kita lanjut dengan komponen pasif. Komponen pasif itu kalau menurut definisi yaitu komponen yang mempunyai nilai tanpa harus digabungkan ke rangkaian atau tanpa dialiri alur listrik ya. Jadi komponen pasif itu artinya pasif tidak dirangkai ya. Artinya tidak dirangkai, dia berdiri sendiri. Yang keduanya tidak dialiri listrik. Tidak dialiri listrik. Jadi memang betul-betul pasif. Pasifnya pengukurannya ini hanya mengandalkan atau hanya mengandalkan alat ukur. Jadi nanti cukup dengan tegangan atau arus yang dari alat ukur saja. Jadi komponen pasif itu adalah komponen yang memiliki nilai tanpa harus dirangkai dalam satu rangkaian, tanpa dialiri listrik, dan langsung bisa diukur. Begitu. Nah, alat ukur yang sering kita gunakan untuk komponen pasif ini adalah ampermeter. Di sana ampermeter ada yang jika ada analog, ada digital, tapi yang paling baik untuk mengukur komponen adalah kalau untuk memastikan komponen bagus atau tidak, kita lebih baik menggunakan ampermeter analog. Jadi kalau di analog jelas sekali mengenai aliran atau arus yang nanti akan melewati komponennya. Sedangkan kalau untuk mendapatkan nilai, kita baru gunakan ampermeter digital, karena untuk nilai kita harus akurat poin-poinnya. Mengingat elektronika untuk ponsel ini adalah elektronika mikro, jadi ukuran tegangannya itu ada beberapa digit di belakang koma. Jadi harus spesifik dan harus akurat seperti itu. Jadi kalau untuk mendapatkan nilai itu pakainya yang digital kalau untuk nilai. Tapi kalau untuk ngecek gunakan yang analog. Komponen pasif yang pertama kita pelajari adalah resistor. Kalau dibilang resistor ini memang akan berada di mana-mana di rangkaian elektronika. Jangankan di rangkaian elektronikanya, di peralatan pun itu ada ditanamkan resistor. Jadi ada internal resistor di dalam peralatan pun itu ada. Nah, di elektronika resistor ini akan pertama kali diperhatikan. Jadi nilai resistansi, kalau resistor itu komponennya, tapi kalau proses penghambatannya itu namanya resistansi ya. Jadi hambatannya adalah resistansi. Kalau komponen untuk menghambatnya adalah resistor. Nah, kenapa resistor yang kita bahas pertama? Karena memang resistor itu ada di penghantar. Setiap penghantar atau yang disebut konduktor, ya, konduktor itu akan ada nilai hambatan tergantung dari bahan dan jenisnya. Nah, nilai resistornya sendiri atau misalkan ini tentukan nanti dari koefisien bahan, panjang atau koefisien dan ketentuannya, kemudian luas penampang dan panjang. Jadi
ada rumus untuk resistor itu Rho L per A. Kita nggak bahas itu. Jadi nanti aja itu yang begitu ada di apa namanya pengetahuan wawasan tambahan itu nanti ada di grup berupa catatan. Nah, kalau yang di sini kita perhatikan adalah lebih spesifik ke resistor yang nanti akan kita temui di smartphone atau yang di perangkat-perangkat digital yang menggunakan resistor SMD. Ya. Resistornya resistor SMD. Kalau resistor yang bukan SMD itu biasanya resistor yang punya cincin nilai, gitu. Kalau yang resistor SMD ini tidak dinampakkan nilainya dalam komponen, di atas komponen tidak, tapi kita bisa mendapatkan nilai komponennya itu nanti di part list, gitu. Ya. Oke. Resistor ini inisialnya adalah R, kemudian ini simbolnya adalah, kalau saya selalu bilang ke anak-anak supaya mudah di ini adalah jalan yang berliku atau jalan yang punya hambatan atau jalur yang punya hambatan. Artinya ujung kanan atau ujung kiri atau saya namakan ujung A atau ujung B intinya akan bertemu, cuma dalam proses pertemuannya ya artinya A dan B itu nyambung bertemu ujung dengan ujung itu, tapi proses pertemuannya akan menghadapi hambatan atau kendala seperti itu. Nah, satuannya adalah ohm. Satuannya adalah ohm. Ya, lambang untuk ohmnya sendiri adalah tapal kuda atau omega. Nah, resistor di rangkaian, di rangkaian ponsel itu ada beberapa jenis resistor yang dipakai. Pertama, resistor tetap. Ya, resistor dengan nilai tetap. Ini lambangnya seperti ini. Nah, ini resistor tetap. Jadi tidak akan nilainya tetap, tidak akan bergeser ketika dia diberikan arus atau diberikan tegangan. Jadi nilainya tetap. Kemudian resistor yang variabel. Seperti ini, kalau variabel dia ada seperti nilainya bisa bergeser, ya, bisa naik, bisa turun. Nah, atau yang disebut dengan istilah varistor, variabel resistor. Ya. Nah, kemudian nanti ada resistor yang digunakan pada kondisi-kondisi tertentu seperti resistor yang untuk sensor. Nah, sensor itu ada yang namanya LDR jenisnya, light dependent ya resistor. Ini R sensor itu ada yang sensor cahaya, LDR, kemudian nanti ada sensor suhu. Nah, resistornya begini lambangnya. Jadi resistor untuk yang suhu biasanya dipasang satu ke jalur ya, jalur. Di satunya lagi dipasang ke ground. Nah, dengan menggunakan lambang seperti itu. Ini yang disebut dengan istilah termistor. Jadi jenisnya banyak. Banyak sekali. Nah, justru resistor ini yang kalau menurut saya komponen yang paling luar biasa di rangkaian elektronika, mengingat resistor itu multifungsi. Nah, di rangkaian konsen kita akan temukan resistor seperti ini. Nah, resistor posisi di rangkaian, nah, ini sangat istimewa. Posisi di rangkaian elektronika ini satu seperti ini. Jadi nanti akan kita temukan di jalur resistornya seperti ini. Seri, kalau dia kakinya berada pada jalur yang sama. Artinya kaki kanan dan kirinya itu sejajar. Ya. Nah, ini resistor seri. Yang dipasang satu kakinya ke jalur, satu kakinya ke ground, ini yang dikatakan resistor pull down. Tarik ke bawah. Jadi apapun jalur nanti yang ada resistor pull down,
arusnya akan terbuang sebagian dan tegangannya nanti akan turun. Begitu. Pull itu tarik, down itu bawah, jadi nanti tegangan akan menurun. Nah, gitu. Yang satunya lagi ketika kaki resistornya itu nyambung ke jalur, satu kakinya lagi nyambung ke sumber tegangan. Nah, ini ada sumber tegangan. Nah, ini fungsinya sebagai proteksi sumber tegangan. Nah, kalau ini untuk membuang arus, menurunkan tegangan. Membuang arus, menurunkan tegangan. Kalau untuk pull up, ini untuk memproteksi sumber tegangan. Nah, kalau yang seri ini jelas untuk menghambat arus. Ini yang jarang diketahui sama teknisi ya. Inilah saya membuat istilah posisi menentukan fungsi. Namanya boleh sama resistor. Ukurannya boleh sama. Tapi ketika resistor itu ditempatkan dalam satu posisi di rangkaian, kita harus perhatikan dulu letak kaki resistornya ini apakah dia seri atau paralel. Untuk paralel, ini kita harus perhatikan dulu sumbernya. Apakah dia terhubung ke ground, satu kakinya, atau dia satu kakinya terhubung ke tegangan. Jadi variasinya di sini. Ya. Dan ini sangat mempengaruhi rangkaian. Contohnya seperti ini. Ada azan dulu sebentar. Ya.